Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya itu semua merupakan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak memiliki apa-apa di dunia. Semua yang kita punya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan di antara perhiasan yang ada di dalam surga, adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang apabila dibaca oleh seorang muslim, seolah-olah mereka telah menyediakan perhiasan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terkandung bagaimana iktimad dan tawakal kepada Allah. Seorang hamba menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, semua yang ada pada dirinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satupun yang ada pada diri kalian dalam bentuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang muslim senantiasa mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, berarti seolah-olah mereka menyandarkan semua nikmat yang ada kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang itulah sebagai seorang muslim, mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu ucapan yang tidak boleh mereka tinggalkan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan pernah kau sandarkan aku kepada diriku walaupun hanya sekedip mata saja. Artinya kita tidak akan pernah bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Tentunya ibadah, ujian hanya semata-mata untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui ikhwatul Islam bahwa hari ini adalah malam Jumat, yang mana keesokan harinya adalah hari Jumat, hari di mana dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat merupakan hari yang mulia. Banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Di hari Jumat dianjurkan bagi kita membaca surat Al-Kahfi. Di hari Jumat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salat sunat, terkhusus sebelum imam, sebelum khatib naik mimbar. Di hari Jumat juga dianjurkan bagi kita memperbanyak berdoa kepada Allah, karena di dalamnya ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba berdoa kecuali pasti dikabulkan. Kemudian di hari Jumat juga dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua adalah kemuliaan hari Jumat. Dan kemuliaan hari yang ada pada hari Jumat, di antara salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan dan disampaikan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan tentunya Nabi bangga, semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka semakin besar pula kecintaan Nabi kepada umatnya. Dan itu pun menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan kota Madinah. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan selama kita berada di kota Madinah.
Karena Madinah kita mengetahui merupakan di antara kota yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Madinah, dan itu banyak sekali buktinya ikhwatul Islam. Di antara salah satu buktinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya. Walau hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah 10 tahun ikhwatul Islam, namun itu merupakan kenangan dan sejarah yang paling indah selama Nabi berada di kota Madinah. Dan Madinah berubah dalam semua sisi, dan bahkan Madinah merupakan di antara tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk Nabi mencintainya, Nabi tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan Madinah. Kalaupun Nabi terpaksa meninggalkan Madinah untuk berjihad di jalan Allah atau untuk beribadah ke Mekah Al-Mukarramah, maka hati Nabi akan senantiasa rindu dan merindukan kota Madinah. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ketika terjadi Fathu Mekah, kita selalu menyebut dan mengulang Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke berapa Fathu Mekah? Tahun ke 7 atau ke 6? Siapa yang jawab angkat tangan? Tahun ke 7, Masya Allah. Silakan. Masya Allah, bisa juga. Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Baik, tahun ke 8. Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8. Ketika terjadi Fathu Mekah, apa makna Fathu Mekah? Fathu Mekah itu artinya ikhwatul Islam, Makkah yang dulu merupakan orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang yang paling kejam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tidak suka kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang semuanya mereka tidak lagi bisa melakukannya. Sekarang mereka semuanya tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka yang dulu zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa berucap, mereka tidak bisa berkata-kata. Kemudian ketika Nabi memasuki Mekah Al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara adab bagi siapapun di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah datang ke Mekah, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan hanya Ka'bah saja. Karena Makkah itu ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan Makkah disebut dengan Makkah, makna Makkah itu adalah semua bagian daripada tanah haram disebut dengan Makkah. Makanya disitulah terjadi perbezaan, ada disebut dengan Makkah, ada disebut dengan Makkah. Kalau Makkah itu adalah daerah yang khusus berada di samping Ka'bah Al-Musharrafah, maka disebut dengan Makkah. Sedangkan Makkah semua batasan haram, maka itu disebut dengan Makkah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, dan Makkah itu ikhwatul Islam memiliki batasan-batasan tanah haram. Yang pertama kita kenal dengan Masjid Aisyah atau yang kita kenal dengan At-Tan'im, dan itu adalah tempat yang paling dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Jaraknya kurang lebih hanya 7 atau sampai 8 kilo sahaja. Kemudian ada lagi yang kedua, batasan Makkah itu adalah Ji'ranah. Ji'ranah itu ikhwatul Islam kurang lebih jaraknya dari Ka'bah Al-Musharrafah kurang lebih 14 atau 15 kilo. Kemudian ada lagi yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jaraknya dari Ka'bah Al-Musharrafah kurang lebih 18 kilo. Kemudian yang satu lagi namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah itu ikhwatul Islam, kita lihat ketika kita berada di Arafah, maka ada namanya Masjid Namirah, dan itu merupakan batasan daripada tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya kurang lebih 20 kilo. Karena ini merupakan batasan-batasan haram yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ji'rana, kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah, kemudian Masjid Namirah. Itu merupakan di antara lokasi haram, dan semuanya disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya, dan nanti mungkin sebagian kita akan memasukinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji dan memuji serta memuji Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi Fathu Makkah, Nabi tidak melakukan ibadah umrah. Karena tujuan Nabi pada tahun ini bukan untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi Nabi ingin membebaskan kota Makkah dari kekufuran dan kesyirikan.
Sehingga di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Mahi. Di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapus kekufuran dan kesyirikan. Sehingga dikenal dan kita selalu mengulang dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, Nabi SAW dinamakan dengan Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Nabi dinamakan dengan Ahmad, artinya yang banyak memuji. Nabi dinamakan dengan Al-Hashir, karena semua orang nanti di akhirat akan berkumpul dan mencari Nabi. Al-Hashir itu artinya berkumpul. Kemudian Nabi dinamakan dengan Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya menghapus, artinya akan dihapuskan dengan utusan atau dengan diutusnya Nabi, maka dihapuskan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Nabi juga disebut dengan Al-Aqib, alladzi la nabiyya ba'dah, yaitu Nabi terakhir yang mana tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Kemudian Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Kemudian Nabi juga disebut dengan Nabiut Taubah, seorang Nabi SAW disebut dengan Nabiut Taubah. Dan kita tahu semua maknanya. Sebagaimana Nabi disebut dengan Al-Malhamah, seorang Nabi yang paling berat perjuangannya. Nabi SAW juga disebut dengan Al-Muqaffi, yang mana Nabi adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Sebagaimana Nabi SAW juga disebut dengan Al-Marhamah. Itu semua yang tadi kita sebutkan di ikhwatul Islam adalah nama-nama Rasulullah SAW yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Dan di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapus. Ketika terjadi Fatu Mekah, Nabi datang ke Mekah bersama kurang lebih 10.000 orang dari Madinah. Tujuan Nabi adalah untuk membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka tentunya tidak bisa dilakukan perlawanan di sana, karena memang tidak bisa. 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Kemudian Nabi merahasiakan perjalanannya, sehingga ketika Nabi sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka orang-orang Mekah terkejut dengan kedatangan Nabi SAW. Mereka tidak tahu Nabi datang secara tiba-tiba. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin tanpa ada perlawanan. Maka di saat itulah Nabi SAW berada di Mekah. Kemudian orang-orang Mekah mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mulai timbul kekhawatiran dari penduduk Madinah. Kalau seandainya Mekah sudah dikuasai oleh Nabi SAW, atau kalau seandainya Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, jangan-jangan nanti Nabi tidak lagi mau kembali ke kota Madinah. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang Madinah. Karena Mekah itu kampung kelahiran Nabi SAW. Di dalamnya Nabi lahir, di sana Nabi bermain, di dalamnya Nabi tumbuh, banyak keluarga Nabi, rumah Nabi di dalamnya, tanah tumpah darah Nabi adalah Mekah Al-Mukarramah. Sehingga dikala terjadi Fatu Mekah, maka orang-orang Madinah mereka risau, mereka takut, mereka khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Jangan-jangan Nabi kalau seandainya sampai di Mekah, Nabi SAW tidak lagi mau kembali ke kota Madinah. Itu yang mereka risaukan. Nah, kerisauan orang-orang Madinah ini ikhwatul Islam didengar oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendengarkan orang-orang Madinah, mereka risau, mereka khawatir. Kenapa orang Madinah risau? Karena mereka ikhwatul Islam sudah terlalu cinta kepada Nabi SAW. Madinah tanpa Nabi tidak ada apa-apanya. Madinah tanpa Nabi SAW tidak akan pernah kita datang ke kota Madinah kalau bukan Nabi SAW yang ada di sini. Makanya ikhwatul Islam, Madinah itu merupakan betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, dijadikan sebagai tempat tinggal Nabi SAW. Sehingga dengannya kaum muslimin mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah, karena ini merupakan tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah SAW. Nabi ikhwatul Islam dikala berdakwah, Nabi tidak pernah membayangkan Madinah adalah tempat dakwahnya. Makanya ketika Nabi berdakwah di Mekah, ikhwatul Islam, maka Nabi dipersulit dakwahnya. Nabi dituduh sebagai pendongeng, tukang sihir, orang gila, pendusta, kesurupan, semuanya. Orang-orang Quraisy mereka ingin menjatuhkan nama Nabi SAW. Bahkan mereka menyebutkan nanti
setiap orang yang datang ke Mekah, karena Mekah itu ikhwatul Islam adalah daerah yang didatangi semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semenjak Nabi Adam kembali membangun Ka'bah al-Musharrafah, maka Nabi Adam berseru, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Dan haji itu artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu artinya seseorang betul-betul sengaja ingin mendatangi Makkah al-Mukarramah. Dan umrah itu artinya adalah az-ziyarah, yaitu kita berziarah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Nah, kedatangan kita ke Makkah itu adalah bagian daripada fitrah. Kedatangan kita ke Mekah itu adalah bagian daripada fitrah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menghilangkan fitrah tersebut dari dalam hati kita. Artinya siapapun mereka yang beriman kepada Allah, pasti akan ada di dalam hatinya kecondongan untuk datang ke Mekah al-Mukarramah. Dan itu setelah Nabi Ibrahim berseru di Mekah, setelah membangun Mekah al-Mukarramah atau Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang tentunya berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji dan tawaf di Makkah al-Mukarramah. Nah, orang-orang Quraisy, bagaimana cara mereka untuk menghalangi dakwah Nabi SAW? Maka mereka menyediakan jasus atau jawasis atau mata-mata kalau bahasa kitanya. Dalam setiap pintu untuk memasuki Makkah al-Mukarramah, mereka menyediakan ada orang yang akan menunggu orang-orang yang ingin memasuki kota Makkah. Siapapun yang memasuki kota Makkah, maka mereka akan menyebutkan nanti di Makkah ada yang namanya Muhammad. Ketahuilah, Muhammad itu adalah orang gila, orang kesurupan, dukun, tukang sihir. Semuanya disebutkan tentang berita buruk tentang Nabi SAW. Sehingga siapapun yang masuk ke Mekah, kemudian dikala Nabi menawarkan dakwah, maka mereka bertanya, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan, saya Muhammad. Kalau Muhammad yang sudah terbayangkan dalam pemikiran mereka, orang gila, orang yang tadi telah kita sebutkan. Sehingga sebagian kenapa orang-orang sulit untuk menerima dakwah Nabi, terutama dikala Nabi berada di Mekah. Apa alasannya? Di antara salah satu yang menyebabkan orang-orang Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya sulit menerima dakwah Nabi, mereka beralasan kalau seandainya Nabi atau Muhammad itu benar, maka yang paling pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarganya. Tapi keluarga Nabi lah yang pertama kali membangkang kepada Nabi SAW, kecuali beberapa orang sahaja. Sehingga orang-orang luar mereka tidak mau menerima dakwah Nabi. Kalau seandainya dia benar, kenapa keluarganya tidak diajak? Sehingga jarang di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Nabi tidak lagi bisa berdakwah di Mekah al-Mukarramah. Maka Nabi memikirkan cara bagaimana dakwah itu terus berlanjut. Maka Nabi SAW memikirkan tempat yang pertama kali terbayangkan oleh Nabi bukan Madinah, tapi tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi SAW adalah tempat dulu Nabi dibesarkan. Di mana Nabi dibesarkan 4 tahun lamanya? Di mana? Di Taif. Apa alasannya? Kenapa di Taif? Siapa yang menyebutkan Nabi di Taif dibesarkan? Siapa nama ibu Nabi? Yang ibu Nabi siapa namanya? Yang menyusui Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Dari mana Halimah berasal? Dari mana Halimah berasal? Dari Taif. Apa alasannya? Kenapa dia berasal dari Taif? Siapa yang tahu jawabannya? Daerah pedalaman. Uzail, Mudar, semuanya adalah suku pedalaman. Kenapa harus Taif saja? Silakan jawab. Tidak mencari masalah apa? Yang subur. Betul nih. Karena ibu yang menyusui Nabi namanya adalah Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah kabilah yang ada di mana? Di Uzail atau di Mudar? Sudah betul jawabannya di Taif. Bisa dipahami? As-Sa'diyah itu ikhwatul Islam. As-Sa'diyah. Silakan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Akhirnya dapat juga ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. As-Sa'diyah Halimah. Makanya biasanya orang-orang itu ikhwatul Islam, biasanya mereka hanya memiliki satu nama. Nama kedua itu biasanya dinasabkan kepada sukunya. Seperti misalnya Imam Masjid Haram Makkah misalnya, namanya kita kenal namanya Syekh Sudais misalnya, yang terkenal saja. Padahal siapa namanya? Siapa namanya? Itu bukan namanya. Siapa namanya? Abdul Rahman. Seperti misalnya Syekh Al-Juhani misalnya, siapa namanya?
Mungkin banyak di antara kita yang tidak kenal dengan imamnya sendiri. Karena nanti kita akan berimam kepada mereka semuanya. Tapi rata-rata nama mereka itu dinasabkan kepada kabilahnya, bukan nama aslinya. Dan itulah sama dengan ulama-ulama terdahulu ikhwatul Islam. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Kita tidak tahu kan? Imam Malik namanya Malik. Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Kemudian para ulama itu Imam Bukhari misalnya, siapa nama Imam Bukhari? Imam Bukhari itu namanya Bukhara, bukan nama aslinya. Siapa namanya? Aduh, cari sendiri lah ya. Artinya ikhwatul Islam, biasanya para ulama itu mereka dinasabkan biasanya nama pertama namanya, kemudian yang kedua namanya, nama yang kedua itu adalah nama nasabnya. Bahkan di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Muhammad At-Tuhami. Salah satu nama Nabi SAW adalah Muhammad At-Tuhami. Kenapa Nabi disebut dengan At-Tuhami? Karena Tuhama itu merupakan di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah. Di antara salah satu nama Makkah adalah Tuhama. Kenapa Makkah disebut dengan Tuhama? Sehingga Nabi disebut dengan Tuhami. Berarti nama Nabi Muhammad At-Tuhami. Artinya ikhwatul Islam, At-Tuhami itu artinya daerah tempat Nabi SAW. Karena Tuhama itu merupakan di antara sifat Makkah. Tidak ada air, gersang, di antara bebukitan, maka disebut dengan Tuhami. Sehingga Nabi SAW juga dipanggil dengan Tuhami. Kalau ada yang menyebutkan Tuhami, berarti itu adalah nama daripada Nabi SAW, didasarkan kepada tempat kelahiran Nabi SAW. Nah, begitu juga dengan Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah nama kabilahnya, kabilah Bani Sa'ad atau Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad ini adalah daerah yang ada di Taif kalau zaman sekarang, di daerah Taif. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW dikekang dakwahnya, kemana Nabi pertama kali tuju? Adalah ke daerah Sa'ad. Semoga-moga itu ada tempat di mana Nabi dibesarkan. Berarti masih banyak kawan, rekan, teman Nabi SAW di sana. Kalau seandainya orang-orang Taif mereka menerima dakwah Nabi, maka kita semuanya akan berbondong-bondong datang ke Taif. Ya atau tidak? Kita tidak lagi datang ke kota Madinah, tapi tempat yang kita tuju adalah Taif. Karena Taif akan menjadi markas kaum muslimin. Karena mereka menerima dakwah Nabi, berarti Nabi akan menetap di sana dan Nabi akan menyebarkan dakwah di sana. Kalau orang-orang Taif pada waktu itu menerima dakwah Nabi SAW, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu kedatangan Nabi ke Taif, ikhwatul Islam, Nabi mendapatkan cacian, cemoohan, sebagaimana Nabi SAW juga merasakan penderitaan yang luar biasa. Begitulah Nabi SAW berdakwah, sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah merasakan penderitaan yang paling pedih dibandingkan dengan Uhud?" Aisyah tidak tahu perjuangan Nabi di Taif. Kenapa tidak tahu? Karena Nabi belum menikah dengan Aisyah. Yang diketahui oleh Aisyah perjuangan Nabi adalah Uhud. Dan perjuangan atau perang Uhud itu ikhwatul Islam adalah peperangan yang paling sedih Nabi SAW. Bahkan ikhwatul Islam, Nabi berkeinginan, makanya orang yang paling mulia, syuhada yang paling mulia, orang yang mati syahid yang paling mulia adalah orang-orang syahid di Uhud. Syuhada semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah syuhada Uhud. Makanya mengapa kita dianjurkan berziarah ke syuhada Uhud. Sampai di Uhud di Fatul Islam, yang kita kunjungi bukan bukitnya, tapi tujuan kita berziarah ke bukit Uhud adalah syuhadanya, bukan bukitnya, Jabal Rumah, Jabal Iri, apalagi makanan-makanan atau dagangan yang lainnya. Bukan itu yang kita tuju, itu sampingan. Tapi yang pertama kali kita cari adalah syuhadanya. Mengapa demikian? Karena syuhada yang ada di Uhud adalah syuhada yang paling mulia. Apa buktinya paling mulia? Karena Nabi SAW ingin menjadi bagian daripadanya. Ketika Nabi mengumpulkan para sahabatnya, Nabi mengatakan, "Aku ingin menjadi bagian daripada kalian." Karena hampir-hampir saja Nabi SAW terbunuh di sana. Nabi dikala terjadi perang Uhud ikhwatul Islam, Nabi patah giginya, masuk besi di pipinya. Nabi SAW pingsan di sana. Makanya dikala terjadi perang Uhud, Nabi SAW dikabarkan meninggal. Dan itulah di antara salah satu yang membuat sahabat Nabi, mereka dikalahkan. Karena Nabi tersebar, Nabi meninggal. Karena Nabi pada waktu itu pingsan di sana. Nabi ikhwatul Islam kita tahu, Nabi itu orang kuat, bukan orang lemah.
Artinya Nabi itu biasanya orang kuat, tapi kenapa Nabi pingsan di sana? Saking beratnya perjuangan Nabi di Uhud. Dan wafat di sana orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Sehingga ketika Nabi menguburkan para sahabatnya, keluarganya, Nabi mengatakan, aku ingin menjadi bagian kalian. Artinya syuhada Uhud adalah orang-orang yang paling mulia karena Nabi ingin menjadi bagian daripadanya. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada peristiwa yang lebih berat daripada Uhud? Aisyah tidak tahu yang lain. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi. Kemudian dikala Nabi ditanya, wahai Aisyah, yang lebih berat aku rasakan dibandingkan dengan perang Uhud adalah ketika aku berada di Taif. Kenapa demikian ikhwan Islam? Karena Taif itu, datang ke Taif butuh perjuangan. Kemudian sesampainya di sana, Nabi disakiti jasad dan hatinya. Bukan hanya jasad Nabi disakiti, tapi hati Nabi juga disakiti. Ketika Nabi SAW sampai di Taif, ikhwan Islam, tentunya Nabi bertemu dengan pemuka-pemuka kabilahnya. Ketika Nabi bertemu, ada 3 kakak beradik di sana. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah tidak ada manusia yang lain yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi selain dirimu? Kenapa engkau yang harus jadi Nabi? Kenapa engkau yang datang kepada kami? Kalimat ini adalah kalimat yang membuat hati Nabi sedih. Kemudian setelah orang ini mengatakan kalimat tersebut, maka mereka memerintahkan budak-budaknya, wanita, anak-anak, keluar semuanya. Kemudian mereka keluar, diberikan kepada mereka bebatuan kerikil untuk melempar Nabi SAW. Nabi diburu seperti orang gila. Dan itu merupakan di antara bentuk dakwah Nabi SAW yang luar biasa. Pada akhirnya Nabi SAW bersembunyi di sebuah tempat, ada namanya salah satu tempat hadas ya. Jadi di Masjid Taif, kalau ada di antara kita yang pergi ke Taif, biasanya kalau kita pergi ke Taif, kemana saja tempat yang kita kunjungi? Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian apa lagi? Ada lagi masjid yang lain. Masjid apa? Masjid apa? Masjid apa? Syekh? Wallah kami tidak terlalu dengar ya. Masjid apa yang lain? Masjid Adas, ada namanya Masjid Adas. Masjid Adas itu ikhwatul Islam, makanya sengaja dibangun masjid. Bukan berarti kita tidak boleh pergi ke Taif ya. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Taif, terutama sekarang Taif, tapi kami tentunya tidak menganjurkan pergi ke Taif ya. Karena di sana bukan ibadah, tapi di sana main-main. Iya atau tidak? Ke Taif itu apa yang kita inginkan? Main-main, makan, apa lagi? Artinya tidak ada nilai plus ibadahnya, tidak ada. Tapi di sana ada sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dipaksakan. Kalau kita ada waktu silahkan. Tapi kalau seandainya harus dipaksakan, harus mengorbankan yang lain, maka jangan. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kita meninggalkan yang lebih mulia, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Bukan berarti tidak boleh ya. Namun kalau ada di antara kita yang datang ke sana, maka di sana kita mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas, kemudian Masjid Adas. Kenapa disebut dengan Masjid Adas? Karena di sana ikhwatul Islam, disitulah satu-satunya orang yang mau membantu Nabi SAW. Ada salah seorang pemuda beragama Nasara, kemudian dikala melihat Nabi berlumurkan dengan darah, Nabi dilempar seperti seorang orang gila. Maka Nabi lari bersama anak-anak angkatnya Zaid bin Harithah. Nabi diburu sampai Nabi SAW meninggalkan Taif. Kemudian Nabi singgah di sana, ada pohon anggurnya. Kemudian ada salah seorang pemuda, kemudian menawarkan anggur tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi mengambilnya dan Nabi memakannya. Sebelum Nabi memakannya, maka Nabi mengucapkan Bismillah. Maka orang yang terkejut heran, karena tidak pernah ada orang yang mengucapkan Bismillah di zamannya. Maka dia pun menceritakan tentang bin Matta. Apa kata Rasulullah SAW? Bin Matta itu adalah saudaraku. Bin Matta itu adalah Nabi Yunus bin Matta, yang kita kenal dengan Nabi Yunus bin Matta. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, Nabi pulang. Artinya dakwah di Mekah dipersulit. Kemudian tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah Taif. Kalau seandainya orang-orang Taif menerima dakwah Nabi pada waktu itu, maka semua kita akan menjadikan Taif sebagai tempat tinggal kaum muslimin, atau mereka semuanya akan datang ke sana. Tapi belum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menginginkan tempat Nabi SAW itu adalah Madinah. Allah menginginkan tempat Nabi SAW itu adalah Madinah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin taqulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya itu merupakan titah Allah Azza wa Jalla.
Madinah dengan Nabi, dua hal yang tidak pernah terpisahkan, dan itulah bentuk di antara kecintaan Rasulullah SAW kepada Rasulullah, atau cinta Allah kepada Rasulullah SAW, dan cinta Rasul kepada kota Madinah. Makanya kita selalu mengulang, ikhwatul Islam, kaum muslimin wajib mencintai kota Madinah karena Nabi mencintai kota Madinah. Dan di antara bentuk kita mencintai kota Madinah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika kita memasukinya, kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini merupakan di antara keutamaan kota Madinah. Wajib kaum muslimin untuk mencintainya, dan di antara bentuk kita mencintainya adalah dengan kata-kata, karena biasanya mencintai itu dengan kata-kata. Kita mencintai keluarga kita, kita mengucapkan kata-kata yang indah. Kita mencintai anak-anak kita, kita menyebutkan kata-kata yang mulia. Begitu juga di antara cinta kita kepada kota Madinah, kita juga mengucapkan kata-kata yang indah. Nah, kalau ada di antara kita ditanya, apakah kalian mencintai kota Madinah? Maka pasti jawaban kita semuanya, kami mencintai kota Madinah. Tapi pernah tidak kita mengatakan cinta kepada kota Madinah? Pernah atau tidak? Maka tentunya itu adalah bukti kita mencintai kota Madinah. Nabi SAW ketika berada di kota Madinah, Nabi mengucapkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah Al-Mukarramah. Itu adalah di antara bentuk kita mencintai kota Madinah. Di samping kita mencintai kota Madinah dengan amalan, dengan perbuatan, maka kita juga mencintai Madinah dengan ucapan. Karena memang kalau kita mencintai sesuatu akan kita ungkapkan. Nah, semua kita mencintai kota Madinah, tapi pernah tidak kita mengungkapkan kecintaan tersebut terhadap kota Madinah? Kalaupun kita mengungkapkannya, apa yang kita baca? Inilah kalimatnya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Ada yang hafal? Jauh kayaknya kurang dengar ya, kecuali kalau mau mati ya. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, tidak menjadi masalah. Ya kan? Tentunya dengan bahasa Nabi SAW, karena ini adalah cinta kepada kota Madinah dengan ucapan. Karena ucapan itu penting, ikhwatul Islam. Mengungkapkan rasa cinta dengan kata-kata sangat penting. Sebagaimana kita mencintai Nabi, apa bukti kita mencintai Nabi? Kita selalu mengucapkan Nabi SAW dengan kalimat Khalilullah, Habibullah. Kita selalu mengucapkan kata-kata tersebut. Kita mengucapkan SAW. Cinta dengan kata-kata itu penting. Nah, pertanyaannya, dikala kita mencintai Madinah, apa kata-katanya? Inilah kata-katanya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Misalnya kalau kita berada di sini 3 hari, 4 hari, 5 hari, paling tidak 1 kali atau 2 kali kita mengucapkannya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Sebagaimana juga sebelum kita meninggalkan kota Madinah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita rezeki berada di kota Madinah. Dan tentunya harapan kita bersama, perjalanan ini bukan perjalanan yang terakhir. Kita ingin selalu dipanggil untuk datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi. Selalu itu yang kita inginkan. Maka dikala kita meninggalkan kota Madinah, kita pun mengucapkan kalimat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus bagi kita yang besok akan meninggalkan kota Madinah. Biasanya hari Jumat banyak yang akan meninggalkan kota Madinah. Tapi ingat ikhwatul Islam, apa bukti kita ingin meninggalkan kota Madinah? Cinta itu harus diungkapkan. Dan di antara salah satu ungkapan kata cinta kita kepada kota Madinah, kita sedih berpisah dengan kota Madinah. Dan kita pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan jadikan kunjungan kami ini merupakan kunjungan terakhir di tanah Nabi, di tanah haram Madinah, di tanah haram yang Engkau cintai,
di tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara ungkapan-ungkapan cinta kita kepada kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mencintai kota Madinah, tapi kita juga harus belajar bagaimana mencintai kota Madinah. Sama dengan kita mencintai keluarga ikhwatul Islam, tapi kita tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta kepadanya, maka seolah-olah cinta kita gersang. Begitu juga dengan kecintaan kita kepada kota Madinah, maka tentunya tidak diwajibkan, tapi dianjurkan bagi kita yang ada di kota Madinah bagaimana adab kita memasukinya dan bagaimana adab kita meninggalkannya. Nah, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwahnya ke Taif, maka Nabi kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah beberapa saat setelahnya, maka baru Allah menyebutkan, wahai Muhammad, Taif itu bukan tempat tinggalmu. Mekah sekarang juga tidak cocok denganmu karena mereka menentang dakwahmu. Kezaliman, cacian, semuanya dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menahan dakwah Nabi SAW. Maka pada akhirnya Allah memilih kota Madinah untuk Nabi SAW. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? Tidak pernah ada hari yang paling indah dirasakan oleh penduduk Madinah kecuali hari kedatangan Nabi SAW. Artinya mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. Belum lagi Nabi sampai di kota Madinah, mereka sudah setiap hari keluar dari kota Madinah atau dari rumahnya menunggu Nabi SAW. Semenjak mereka mendengarkan kabar bahwa Nabi akan meninggalkan Makkah, setiap hari penduduk Madinah keluar menyambut kedatangan Nabi. Setiap hari mereka keluar karena datangnya Nabi ke kota Madinah itu di musim panas. Kemudian ikhwatul Islam, dari pagi sampai siang mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan semuanya untuk hanya sekedar menunggu kedatangan Nabi SAW. Itulah yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Daerah mana yang memperlakukan Nabi SAW demikian? Terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW. Artinya Madinah betul-betul dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi betul-betul sayang kepada penduduk Madinah. Makanya sebelum Nabi wafat, kita tahu Nabi wafat di hari Senin, di waktu duha. 2 hari sebelum Nabi wafat, kurang lebih hari Sabtu atau hari Ahad, itu merupakan khutbah terakhir Nabi SAW. Kali terakhir Nabi keluar dari rumahnya. Karena ketika Nabi sakit di ikhwatul Islam, Nabi tidak sanggup berdiri, terutama di malam Jumat seperti hari ini. Nabi sakit di awal-awal atau di akhir bulan Safar. Kemudian di awal bulan Rabiul Awal, rasa sakit Nabi itu semakin berat. Dan yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW adalah di malam Jumat seperti ini. Salat maghrib, Nabi masih bisa jadi imam. Nabi baca di rakaat pertama surat Al-Mursalat. Kemudian setelah Nabi selesai melakukan salat maghrib, Nabi pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka setelah itu Nabi tidak lagi bisa berdiri. Salat Isya, tidak lagi Nabi yang menjadi imam. Nah, itu merupakan pertanda yang berat bagi Nabi SAW. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Nabi ingin bangkit, tapi Nabi pingsan. Kemudian lama waktunya. Para sahabat Nabi, mereka menunggu Nabi SAW yang menjadi imam, karena memang tidak ada yang pantas menjadi imam kecuali Nabi. Artinya tidak akan ada satupun para sahabat yang maju menggantikan Nabi untuk menjadi imam. Makanya dikala ingin menunggu waktu Isya, Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, waktunya lama. Kemudian Nabi pun sadarkan diri, dan Nabi SAW meminta bejana yang ada isi airnya untuk memandikan dirinya atau jasadnya, mengusap wajahnya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi kembali pingsan. Ketika Nabi pingsan ikhwatul Islam dalam waktu yang lama, para sahabat masih menunggu Nabi. Kemudian sadar lagi Nabi SAW, dan Nabi bertanya, asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melakukan salat Isya? Tidak mungkin mereka melakukan salat Isya tanpa Nabi. Kemudian Nabi kembali pingsan, sudah 3 kali. Kemudian Nabi siuman lagi. Nabi masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan jawaban para sahabat yang ada di samping Nabi sama. Hum yantadhirunak, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi pingsan lagi, sudah 4 kali. Nah, ketika Nabi bangun dari pingsannya yang keempat kalinya, di saat itulah Nabi SAW menyadari bahwa dia tidak akan bisa lagi menjadi imam untuk para sahabatnya. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, mur Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Cari Abu Bakar As-Siddiq, perintahkan dia jadi imam, aku tidak bisa lagi. Maka itulah waktu pertama kali Nabi tidak bisa menjadi imam untuk para sahabatnya. Dan setelah itu Nabi tidak pernah lagi menjadi imam untuk selama-lamanya. Jumat, malam Jumat, Sabtu, malam Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin.
Nah, Al-Isnan ini adalah hari di mana Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pernah ikhwatul Islam, 2 hari sebelum Nabi wafat, dan Nabi masih berbaring karena Nabi betul-betul dalam keadaan lemah. Nabi berbaring, tiba-tiba masuk Abu Bakar dan Al-Abbas. Abu Bakar dan Al-Abbas ketika ingin menjenguk dan membesuk Nabi SAW, tentunya mereka harus lewat masjid. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat orang-orang Ansar sedang berkumpul, sedang menangis. Abu Bakar bertanya, "Wahai kalian orang-orang Ansar, apa yang kalian lakukan di sini?" Maka orang-orang Ansar mengatakan, "Kami ingat bagaimana kedatangan Nabi ke kota Madinah. Kami masih ingat bagaimana Madinah menjadi cahaya dengan keberadaan baginda Nabi yang mulia. Kami masih ingat bagaimana kami yang ada di kota Madinah bersama Nabi, bersatu. Karena sebelum kedatangan Nabi di sini penduduk Madinah cakar-cakaran. Artinya mereka saling bunuh-membunuh. Dan pembunuhan atau peperangan terakhir yang terjadi namanya peperangan Bu'ath. Perang ini khotbah Islam adalah perang yang menewaskan banyak penduduk Madinah. Itu terjadi sebelum kedatangan Nabi. Semenjak Nabi berada di kota Madinah, berubah semuanya. Makanya wajar kalau penduduk Madinah mereka menangis karena Nabi sakit. Mereka tidak lagi mendengarkan Nabi SAW menjadi imam, tidak lagi mendengarkan suara Nabi SAW. Ketika mereka ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tidak punya jawaban. Maka Abu Bakar salat, kemudian masuk, bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, maka Abu Bakar menceritakan, "Ya Rasulullah, tadi aku melewati masjid, aku melihat penduduk Madinah, orang-orang Ansar, mereka berkumpul dalam keadaan menangis. Dan yang mereka tangiskan adalah mereka mengenang nostalgia yang indah bersama dirimu." Nabi SAW ketika mendengarkan pemaparan dari Abu Bakar As-Siddiq langsung bangkit. Apa kata Nabi? "Bangkitkan diriku." Artinya berdirikan aku. Maka tentunya Nabi SAW berdiri dalam keadaan lemah, tapi Nabi tetap memaksakan dirinya untuk berdiri. Kemudian dipanggil manusia sahabat, "As-salatu jami'ah." As-salatu jami'ah karena biasanya ikhwan Islam untuk memanggil kaum muslimin di luar waktu salat adalah dengan kalimat ini. Kalau waktu salat dengan azan tentunya. Tapi kalau di luar salat, misalnya ada pengumuman, kalau kita di masjid misalnya, bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin? Bukan dengan musik ya. Bagaimana cara mendatangkan kaum muslimin? Ucapkan kalimat tersebut as-salatu jami'ah, untuk mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian dipanggil kaum muslimin, mereka berkumpul di dalam masjid. Nabi SAW berdiri dari pembaringannya dalam keadaan lemah. Nabi dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, dibawa oleh Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian dipapa dari rumah menuju Masjid Nabawi. Kemudian sampai di mimbar. Itu kali terakhir Nabi menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi. Dan itu kali terakhir Nabi berkhutbah di dalam Masjid Nabawi. Setelahnya mimbar Nabi kehilangan Nabi untuk selama-lamanya, dan Masjid Nabi tidak lagi bertemu dengan Nabi untuk selama-lamanya. Ketika Nabi SAW berkhutbah ikhwatul Islam, apa isi khutbah Nabi? Nabi berpesan kepada kita semuanya, kepada kita kaum muslimin, kepada umat Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada semuanya, bahkan kepada umat yang terakhir pun, atau mereka yang akan lahir di akhir zaman. Ini juga adalah pesan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kita lanjut atau kita sambung? Baik. Nabi SAW menyebutkan, "Wahai sahabatku, wahai umatku, orang-orang Ansar, mereka sudah mulai berkurang jumlahnya." Kemudian Nabi menyebutkan, kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, maafkan mereka. Kalau seandainya mereka melakukan kebaikan walaupun sedikit, maka terima apa yang mereka lakukan. Karena Ansar sudah mulai sedikit dan manusia sudah mulai banyak. Setelah Nabi SAW berpesan dengan kalimat ini, Nabi turun dari mimbarnya. Kemudian Nabi kembali ke rumah Aisyah. Selesai khutbah Nabi SAW. Hanya sekadar untuk mengingatkan kaum muslimin apa kewajiban kita terhadap orang-orang yang dicintai oleh Nabi, Al-Ansar. Orang Ansar itu kota Islam. Di mana lokasinya? Di mana tempatnya? Madinah. Makanya selain Nabi mencintai kota Madinah, Nabi juga mencintai penduduknya. Maka dikala kita berada di kota Madinah, harus kita berjaga-jaga, harus berhati-hati. Apa maknanya ikhwatul Islam? Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengarkan baik-baik apa doa Nabi.
Sehingga nanti kita berhati-hati selama kita berada di kota Madinah. Ini doa Nabi. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa'akhifhum wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adl. Ya Allah, siapapun di antara mereka yang zalim kepada penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan ketakutan di dalam hatinya. Untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. Dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Sehingga siapapun yang diberikan nikmat datang ke kota Madinah, di samping itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa dari Allah. Banyak ladang pahala yang disediakan, tapi ingat, ada adab dan etika yang harus kita jaga. Salah satunya pesan Nabi SAW, ketika kita berada di kota Madinah, ingat baik-baik, tidak boleh melakukan kezaliman. Zalim itu apa artinya? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu banyak macamnya. Zalim dengan ucapan, zalim dengan kata-kata, zalim dengan tindakan, zalim dengan tulisan, semuanya masuk dalam kategori zalim. Siapapun yang menzalimi penduduk Madinah, siapa penduduk Madinah? Semuanya. Karena bisa jadi ikhwatul Islam, di kota Madinah, siapa yang tinggal di kota Madinah kira-kira? Keturunan Nabi. Iya atau tidak? Keturunan Nabi banyak di sini. Walaupun mereka tidak pernah menyebutkan kami keturunan Nabi. Dan itu merupakan di antara kekhususan penduduk Madinah. Kita bertemu dengan sini ikhwatul Islam, banyak sekali keturunan Nabi SAW. Tapi kita tidak tahu ini keturunan Nabi, ini bukan, kita tidak tahu. Karena memang mereka tidak pernah menyebutkan kami keturunan fulan dan fulan, tidak. Karena menjadi keturunan Nabi itu berat sekali. Menjadi keturunan ustaz saja ringan atau berat? Jadi keturunan ustaz berat ikhwatul Islam. Susah bikin salah. Kalau kita sekolah, kita melakukan kesalahan, maka guru pasti mengatakan, kamu kan ayah anaknya ustaz. Jadi anak ustaz saja berat, apalagi jadi keturunan Nabi SAW. Sehingga di Madinah banyak keturunan Nabi. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, ini berulang ya. Kita tahu Masjid Bani Salimah, Masjid Qiblatain, kita tahu Masjid Khandaq. Antara Masjid Khandaq dengan Masjid Qiblatain itu lurus ya, kalau kita tarik lurus. Itu yang tinggal di sana kebanyakan keturunan Nabi SAW. Bahkan satu imarah. Imarah itu kalau bahasa kitanya satu, apa bahasa kitanya? Satu ini apa namanya? Apalah namanya, terserah. Pokoknya satu imarah gedung besar itu rata-rata keluarga Nabi SAW. Jadi itu banyak kali umat Islam. Artinya kalau kita melakukan kezaliman, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah keluarga Nabi. Yang pertama. Kemudian kalau kita melakukan kezaliman di kota Madinah atau untuk penduduk Madinah, siapa yang menjadi penduduk kota Madinah? Bisa jadi mereka keturunan Muhajirin. Bukankah orang Muhajirin mereka tinggal di sini bersama Nabi? Mereka punya keturunan, mereka punya keluarga, mereka punya nasab. Bisa jadi yang tinggal di kota Madinah siapa lagi? Keturunan orang-orang Ansar. Banyak mereka yang tinggal di sini kota Islam, keturunan orang-orang Ansar. Makanya banyak namanya, apabila ada nama mereka Al-Ansari, berarti ketahuilah mereka berasal dari keturunan Al-Ansar, dan itu banyak sekali. Kalau kita zalim bisa jadi mereka keturunan Ansar, atau minimal mereka keturunan sahabat yang lain. Karena sahabat itu bisa jadi Muhajirin, bisa jadi Ansar, tidak Muhajirin dan tidak pula Ansar. Siapa yang disebut dengan Muhajirin? Siapa yang tahu? Muhajirin itu siapa? Mereka yang hijrah dari itu saja. Tidak ada yang lain. Siapa yang bisa menambahkan? Siapa yang disebut dengan Muhajirin? Siapa itu sahabat Muhajir? Apa? Yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, atau yang hijrah ke Madinah. Siapapun dia, itu saja. Yang lain, siapa lagi? Iya nak. Sini nak, sini. Masya Allah. Apa jawabannya nak? Masya Allah, silakan nak. Orang yang beriman yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah, sehat selalu nak ya, jadi anak saleh dan jadi ulama insya Allah. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Baik.
Muhajir hijrah itu ikhwatul Islam. Hijrah sudah pasti ya, hijrah dari Mekah menuju Madinah beriman kepada Allah sudah pasti. Mereka yang muhajir disebut dengan hijrah. Muhajirin adalah orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Kita tahu tadi kita cerita tentang Fathu Mekah. Kenapa disebut dengan Fathu Mekah? Karena setelah terjadi Fathu Mekah, apa gunanya hijrah ke kota Madinah? Paham atau tidak? Karena yang menentukan hijrah itu sebelum Mekah menjadi milik Nabi. Tapi setelah milik Nabi, antara Mekah dan Madinah seperti berjalan biasa. Tidak ada keuntungannya, artinya tidak lagi disebut dengan hijrah. Makanya kalimat hijrah itu ikhwatul Islam ada ikatannya sebelum terjadi Fathu Mekah, itu yang penting. Tidak semua yang hijrah dari Mekah menuju Madinah mereka disebut dengan muhajir, tapi sebelum terjadi Fathu Mekah. Jelas ya? Tapi kaum Ansar, kita tahu kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Nah, para sahabat mereka bisa jadi muhajirin, bisa jadi Al-Ansar, bisa jadi mereka bukan muhajirin, bukan pula Ansar, tapi mereka disebut dengan tidak muhajirin, tidak pula Ansar. Siapa namanya? Mereka tidak muhajirin, mereka tidak Ansar. Berarti siapa namanya? Kalau tidak tahu kita tutup buku. Tidak muhajirin, tidak Ansar, siapa namanya? Berarti besok lagi kita sambung ya. Tadi kata lisan saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan nasihat kepada kita yang berada di kota Madinah, walau 3 hari, walau 4 hari, walau 5 hari, berapa hari pun kita berada di kota Madinah, maka ketahuilah ikhwatul Islam, ada satu ibadah yang tidak pernah ada duanya di dunia. Satu-satunya ibadah yang hanya berada di Masjid Nabawi. Bahkan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah tidak akan kita jumpai. Maka ambillah kesempatan tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapapun yang datang ke Masjid Nabawi dan kita sedang berada di dalamnya dengan tujuan belajar agama. Belajar agama itu bisa jadi baca Quran dan maknanya, tafsirnya, artinya, atau membaca hadis Nabi SAW. Intinya belajar agama. Maka seolah-olah dia pada waktu itu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah keutamaan kota Madinah yang tidak akan pernah ada duanya di dunia. Sehingga dengannya Imam Malik, makanya para ulama menyebutkan, jumhur para ulama menyebutkan bahwa daerah yang paling mulia itu semuanya sepakat Makkah Al-Mukarramah. Tapi sebagian ulama Malikiyah tidak mau. Yang mulia itu adalah Madinah. Tapi makna daripada kalimat mereka, karena banyak ibadah-ibadah yang tidak akan pernah kita jumpai kecuali di Masjid Nabawi. Maka dengan itu mereka berani mengatakan bahwa Madinah lebih mulia. Salah satunya hadis ini. Hadis ini satu-satunya hadis di dunia, tidak akan pernah kita jumpai dimanapun. Bahkan di Mekah tidak ada, apalagi di daerah lain. Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Sehingga ikhwatul Islam, kita selalu membawakan cerita tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Walaupun dia di kota Madinah hanya beberapa tahun sahaja, tidak kurang lebih 3 tahun setengah bersama Nabi SAW. Dia bertemu dengan Nabi setelah terjadi perang Khaybar. Dia berjumpa dengan Nabi kurang lebih 3 tahun setengah lah, 3 tahun atau 3 tahun setengah. Tapi dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Semenjak atau dikala Nabi berada di Masjid Nabawi 3 tahun setengah ini, dia tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi. 3 tahun setengah. Kita cuma 3 hari, lebih banyak di mall atau di masjid, di rumah atau di masjid, di hotel atau di masjid, di luar atau di masjid. Abu Hurairah 3 tahun setengah tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi. Bahkan dia makan, bahkan lewat lisan dalam keadaan kelaparan. Makanya ketika melihat perjuangan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah minta doa kepada Nabi. Ya Rasulullah, doakan diriku. Apa doanya? Ada 2. Yang pertama, doakan saya tidak lupa.
Makanya Abu Hurairah tidak pernah lupa semenjak mendengarkan hadis dari Nabi, sehingga dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang kedua, doakan diri ya Rasulullah agar aku tidak dilupakan. Makanya tidak ada seorang muslim kecuali mereka pasti ingat yang namanya Abu Hurairah. Kita ingat Abu Hurairah atau tidak? Kenal Abu Hurairah atau tidak? Di mana kita kenalnya? Di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara permintaan Abu Hurairah setelah dia berjuang 3 tahun setengah tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi. 3 tahun setengah itu buat Islam bukan waktu yang singkat. Kita saja duduk di sini 1 jam sudah banyak mengantuk kan? Apalagi 1 hari, 2 hari. Waktu kita di sini tidak lama. Maka jadikan ingat bagaimana perjuangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Islam. Kemudian setelah Nabi wafat, maka tentunya majelis ilmu di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi tidak sesemangat di zaman Nabi. Kalau di kala Nabi hidup, Nabi berada di dalamnya. Nabi mengajarkan para sahabatnya, wahyu turun dari langit. Kalau Nabi sudah wafat, wahyu tidak ada lagi. Dan para sahabat, bukan para sahabat ya, kebanyakan mereka yang Islam semangatnya sudah mulai berkurang, terutama setelah Nabi wafat. Suatu ketika Abu Hurairah ini dia pergi ke pasar kota Madinah, berada di samping kanan, namanya Manakhah. Kemudian di kota Islam, Abu Hurairah mengatakan, wahai kalian penduduk pasar, apa yang kalian lakukan di sini? Tidakkah kalian tahu sekarang ada warisan yang sedang dibagikan? Mendengarkan kata-kata warisan, semua penduduk pasar mereka meninggalkan dagangannya. Yang membeli langsung meninggalkan, yang berdagang ditutup dagangannya, pergi ke Masjid Nabawi. Karena mereka mendengarkan kalimat warisan. Kalau warisan itu biasanya dinar dan dirham. Sampai mereka di Masjid Nabawi, mereka tidak menemukan apapun dibagikan di dalamnya. Mereka kembali sebagaimana mereka berlari, mereka juga berlari kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu mereka akan kembali, maka Abu Hurairah menunggu di sana. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Maka apa kata Abu Hurairah? Apa yang kalian temukan di dalam Masjid Nabawi? Kami menemukan di dalamnya orang berzikir, baca Quran, belajar halal dan haram. Apa jawaban Abu Hurairah? Itulah warisan yang sesungguhnya. Dan itulah yang diwariskan oleh Nabi kepada umatnya. Kalau Nabi mewariskan dinar dan dirham, maka kita akan bunuh-bunuhan. Tapi kalau Nabi mewariskan wahyu, maka di saat itulah kita akan selalu bersama. Warisan Nabi yang kita cari di Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berapapun lamanya kita berada di sini, manfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah warisan yang paling indah dari Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga diterima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin kembali ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rezeki, kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, untuk selalu berkunjung ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam agama, keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله